Heyo, selamat datang dalam video pembahasan model HPT. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Masyarakat Internasional untuk Peningkatan Kinerja atau ISPI memiliki model kerja untuk proses HPT. ISPI mendefinisikan teknologi kinerja manusia sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi, menggunakan serangkaian metode dan prosedur dan strategi untuk memecahkan masalah, untuk mewujudkan peluang yang terkait dengan kinerja manusia. Definisi tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa HPT mengambil pandangan sistematis dan berfokus pada hasil dan hasil. Terdapat 5 fase model HPT ISPI menurut Desinger, Mosley, and Team pada tahun 2012 seperti yang ditunjukkan pada gambar yang akan kalian lihat bersama-sama. Nah, teman-teman, ini adalah tabel model HPT yang dapat kalian lihat. Tabel ini terdiri dari berbagai tahapan. Yuk, mari kita bahas satu persatu bersama-sama. Tahap 1 yaitu analisis kinerja kebutuhan atau peluang. Analisis kinerja adalah proses mengidentifikasi persyaratan kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan dan kapabilitasnya. Fase 1 adalah saat masalah kinerja diidentifikasi atau peluang untuk peningkatan kinerja dikenali. Ada 3 jenis analisis kinerja yang akan kita bahas di slide berikutnya. Jenis analisis kinerja pertama yaitu analisis organisasi yang melihat ke dalam visi misi, nilai, tujuan, dan strategi organisasi. Analisis kinerja yang kedua yaitu analisis lingkungan yang mengidentifikasi dan memprioritaskan realitas yang mendukung kinerja aktual. Lalu, analisis kesenjangan yang menentukan kinerja aktual saat ini, kinerja yang diinginkan, dan perbedaan di antara keduanya. Seringkali wawancara survei atau kuesioner, observasi, atau analisis dokumen digunakan dalam tahap 1 untuk mengumpulkan data untuk analisis. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu analisis penyebab. Analisis penyebab adalah untuk mengidentifikasi mengapa di balik analisis kinerja. Analisis penyebab sering menggunakan Gilbert Behavior Engineering Model atau BEM untuk menentukan penyebab kinerja baik dari dukungan, lingkungan, atau pembendaharaan perilaku pekerja. Selanjutnya kita akan membahas tahap ketiga, yaitu seleksi, desain, dan pengembangan intervensi. Intervensi adalah solusi untuk masalah kinerja yang teridentifikasi. Intervensi dapat jatuh ke dalam kombinasi apapun dari kategori berikut. Dukungan kinerja instruksional, pendidikan dan pelatihan perangkat pembelajaran interaktif, dukungan kinerja non-instruksional, manajemen pengetahuan, alat bantu kerja, dokumentasi, standar, kinerja pengguna, dan sistem pendukung. Analisis pekerjaan atau desain kerja, yaitu pengembangan pribadi, pembinaan pendampingan, pengembangan karir, komunikasi organisasi, jaringan komunikasi, sistem informasi. Desain atau pengembangan organisasi, strategi tim, rekayasa ulang atau restrukturisasi, peningkatan kualitas, Six Sigma, peningkatan kualitas berkelanjutan. Intervensi mewakili perubahan. Perubahan dapat menyebabkan resistensi. Strategi untuk mengoptimalkan perubahan dan meminimalisasi resistensi penting dalam
fase proses HPT ini. Strategi yang diusulkan menurut Stolovitz dan Kitts pada tahun 1999. Pertama adalah untuk menekankan positif, menetapkan keuntungan relatif, dan mendemonstrasikan pengembalian yang cepat untuk setiap biaya kerugian. Kedua adalah membuatnya sederhana, menetapkan bisa dilakukan melalui kisah sukses dan testimonial rekan, dan meminimalisasikan rintangan melalui sistem dukungan pengguna seperti bantuan kerja atau pelatihan. Ketiga adalah untuk membangun kompatibilitas, mengidentifikasi keamanan aspek, prosedur, dan hasil keadaan saat ini. Keempat adalah untuk mempromosikan kemampuan beradaptasi, menyoroti tidak ada kehilangan fungsionalitas. Kelima adalah fokus pada dampak sosial, mengidentifikasi orang dan kelompok kunci, transparan dan jujur, dan berkomunikasi dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi fase 5, yaitu peningkatan berkelanjutan. Proses HPT yang lengkap mengukur dampak solusi dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Berbagai evaluasi dapat digunakan dalam fase ini. Evaluasi formatif melibatkan evaluasi produk atau layanan selama pengembangan. Seringkali secara iteratif dengan tujuan mendeteksi dan menghilangkan masalah kegunaan. Evaluasi formatif membantu membentuk upaya yang sedang berlangsung dalam proses HPT. Evaluasi sumatif mengukur efektivitas proses dan interval HPT. Evaluasi konfirmatif mengukur efek jangka panjang dari interval. Evaluasi meta memastikan kekurangan dan kesesuaian dari setiap tahap proses evaluasi. Sampai jumpa, semangat belajar ya!